Seringkali ya ketika kita bermain game di dalam aplikasi Pimos Pro itu foreclose atau lag. Nah itu bisa terjadi karena kalian tidak tahu ya cara settingnya biar lancar itu gimana. Oke, langsung saja kita masuk ya ke pengaturan handphone kita. Kita akan menyeting ya si Pimos Pro-nya. Nah di sini kita masuk saja ke pengaturan sistem. Lalu di sini kalian cari saja opsi developer atau opsi pengembang. Nah kalau sudah masuk pastikan aktifkan ya teman-teman. Lalu di sini kalian geser saja ke bawah ya. Nah, cari ini yang namanya ukuran buffer pencatat log. Di sini kita klik saja, lalu di sini kita klik nonaktifkan saja. Lalu di bawahnya juga di sini ada preferensi driver grafis, bisa diklik saja. Lalu di sini kalian geser terus ke bawah, cari aplikasi si Pimos Pro, lalu diklik saja dan kita buatnya jadi driver grafis system ya. Nah, kalau sudah seperti ini, klik tombol kembali, lalu kalian geser lagi ke bawah ya. Nah, pokoknya cari ya ini ya skala animasi jendela. Oke, di sini klik saja. Lalu di sini untuk skala animasi jendela kita animasi matikan saja dan skala animasi transisi sama juga ya animasi mati dan juga skala durasi animator sama animasi mati dan juga di sini kita geser ke bawah ya. Nah, di sini kita paksa 4 kali MSEE ya biar handphone kita ngebut banget ya performanya. Kita geser lagi ke bawah. Nah, ini ada batas proses latar belakang. Apakah handphone kita akan multitasking atau tidak ya di aplikasi si Pimos Pro itu ya? Kalau misalnya multitasking, biarkan saja batas standar ya. Kalau misalnya kalian mau main game aja gitu, gak pakai aplikasi lain, bisa tanpa proses latar belakang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bakalan menyeting ya di dalam si aplikasi Pimos Pro-nya ya. Oke, langsung saja kita masuk ya ke bagian aplikasi si Pimos Pro-nya. Di pin komentar juga saya bakalan menyediakannya untuk link download Pimos Pro ini yang VIP dan juga berserta room-roomnya ya. Oke, langsung saja kita masuk dulu ya ke room gaming ya. Oke, kita sudah masuk ya ke dalam si aplikasi dari Pimos Pro-nya. Ini sudah masuk ke dalam room, kita geser ke atas. Nah, di sini kalian klik saja PM setting ya. Mau di room mana juga sama, yang penting kalian masuk ke menu bagian sini. Lalu di bagian sini kita klik di bagian display setting. Nah, di bagian refresh rate kita klik dulu ya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan ya dengan game yang akan kita mainkan. Kalau misalnya game kita yang tidak membutuhkan FPS tinggi, contohnya kayak game X Domino, SimCity dan lain-lain misalnya ya, kalian bisa setting di 30 fps. Baliknya ya, kalau game yang kalian mainkan di Pimos Pro itu misalnya kayak FF, ML, PUBG yang membutuhkan refresh rate tinggi, kalian bisa setting ke 60 saja ya. Ini defaultnya 60 fps. Dan juga yang paling penting juga ini di bagian resolution atau resolusi ya. Di bagian sini kalian klik saja add resolution ya. Nah, di bagian sini kita akan ubah ya resolusi default kita menjadi agak lebih ringan di sini ya. Kita ubah ya. Nah, ini ada width default, height default, dan DPI default. Kita ikuti saja ya. 720p ini ya kali 1280 ya, dan untuk DPI 320. Lalu di sini kalian klik saja save ya. Dan kalian geser ke bawah ya teman-teman. Diklik saja untuk yang resolusi barusannya. Dan kita sekarang klik restart now ya. Oke. Kita masuk lagi ya ke dalam si aplikasi Pimos Pro-nya ya untuk roomnya. Maka si room ini bakalan ringan banget ya teman-teman karena sudah diturunkan resolusinya ya. Nah, kita sudah masuk kembali ya ke dalam room Pimos-nya ya. Ini jadi agak mengecil seperti ini ya karena resolusinya kita ubah. Tetapi kalau handphone kalian kuat di bawaan default itu gak perlu diubah lagi ya teman-teman. Ini buat yang nge-lag ya di dalam gamenya ataupun sering foreclose bisa diubah ya resolusinya. Oke, untuk settingan selanjutnya kita geser ke atas, lalu di sini kita klik setelan di handphonenya, lalu di sini kita geser ke bawah, dan di sini kalian cari tentang perangkat ya. Nah, di bagian sini kalian geser lagi ke bawah, klik yang nomor bentukan. Oke, klik beberapa saat sampai ada bacaan sekarang Anda seorang pengembang ya. Nah, klik tombol kembali, lalu di sini kalian klik saja di bagian opsi developer ya. Nah, ini sudah aktif ya secara otomatis ya teman-teman. Lalu di sini kita geser ke bawah, kita cari juga yang namanya, nah ini ya ukuran penayangan catat log ya. Kita nonaktifkan saja. Di sini juga geser lagi ke bawah, terus cari yang namanya, nah ini skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan skala durasi animator kayak yang tadi ya teman-teman. Animasi mati, dan animasi mati. Di sini kita geser lagi ke bawah. Kita klik yang di sini ya, paksa
perenderan GPU kita aktifkan saja, dan juga di bagian sini force 4 kali MSEE kita aktifkan saja ya. Lalu kita geser lagi ke bawah, cari yang namanya, nah ini batas proses latar belakang ya. Kayak yang tadi ya teman-teman, di aplikasi CPMOS Pro ini bakal multitasking atau tidak. Misalnya kita memainkan game Mobile Legends sampai pakai game Guardian, nah itu kalian kan bakalan memakai dua aplikasi. Jadi kalian maksimalkan dua proses. Kalau misalnya kalian main game FF saja, gak pakai apa-apa, nah bisa ditambah proses latar belakang ya. Tetapi kalau mau standar, kalian bisa saja batas yang standar ya, biar efektif ya. Nah, jadi kalau sudah disetting seperti ini, PMOS Pro kalian itu sudah ringan banget ya, mau di room manapun juga ya. Oke, untuk selebihnya lagi silahkan kalian uji coba ya.